Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams, Bunda, Kakak, Adik, dan semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih buat yang selalu setia nonton videonya Mami Channel. Semoga apa yang Mami share dapat menghibur dan juga bermanfaat. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan kalian semua. Oke Mams, di kesempatan kali ini Mami mau share video jawab pertanyaan dari Bunda Vika Haryani yang ada di Batam. Hai, Assalamualaikum Bunda Vika, semoga Bunda nonton video ini ya. Buat para Mams yang mungkin ada pertanyaan seputar keuangan, bisa tulis di kolom komentar atau DM Instagramnya Mami. Linknya Mami taruh di description box ya Mams. Insya Allah nanti Mami akan bantu jawab. Untuk pertanyaan dari Bunda Vika tadi Mami taruh di layar ya Mams. Jadi suaminya Bunda Vika itu memiliki penghasilan atau gaji harian ya sebesar 110.000. Untuk pembayarannya itu dilakukan per minggu ya Mams. Di situ juga disebutkan ya Mams bahwa per bulan itu ada pengeluaran untuk membayar cicilan atau hutang itu sebesar 850.000 dan juga untuk membeli susu formula karena masih memiliki anak bayi itu sebesar 530.000. Oke Mams, di sini Mami akan coba bantu Bunda Vika untuk membuat perencanaan keuangan agar gaji yang diterima bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan. Syukur lagi kalau bisa menyisihkan sedikit untuk ditabung ya. Karena sistem gajinya tadi kan per minggu, jadi agak sulit ya Mams untuk membaginya. Maka dari itu Mami sudah mempersiapkan kolom ya di samping. Dan mungkin Bunda Vika bisa mengikuti cara Mami ini. Sebelum Mami mengisi kolom di samping, Mami akan cari tahu dulu ya Mams berapa gaji yang diterima selama 1 bulan. Nah di sini Mami tulis ya, gaji per hari itu sebesar 110.000. Dan untuk gaji per minggunya itu dikalikan 7 ya Mams, berarti ada 770.000. Dan untuk gaji per bulannya kita kalikan 4 minggu ya Mams, itu ada 3.080.000. Dan 7 kali 4 itu kan 28 ya Mams, sedangkan 1 bulan itu ada 30 hari. Jadi yang 2 hari belum kehitung ya Mams di sini. Dan langsung aja Mami tambahkan 3.080.000 ditambah 220.000. Untuk gaji 1 bulan itu ada 3.300.000 ya Mams. Di sini Mami belum menuliskan untuk pengeluaran pasti Bunda Vika tadi ya. Ada cicilan atau hutang sebesar 850.000 ya Mams. Ditambah susu formula selama 1 bulan ada 530.000. Untuk total pengeluaran pastinya itu ada 1.380.000 ya Mams. Oke Mams, karena sistem penerimaan gajinya tadi kan per minggu ya, jadi jangan sampai setiap gajian itu langsung dihabiskan untuk 1 minggu. Kalau langsung dihabiskan, nanti keuangan itu akan mengalami minus ya Mams di akhir bulan. Karena tadi kan ada cicilan juga ya Mams, terus untuk beli susu, belum juga untuk bayar listrik, terus untuk belanja bulanan, belanja sayur dan kebutuhan anak-anak di sini belum ada ya Mams. Jadi nanti Mami akan coba buat perencanaannya dan Mami akan sesuaikan dengan tempat tinggal Bunda Vika yang ada di Batam. Jadi untuk harga kebutuhan pokok di sana itu tentunya agak mahal ya Mams. Oke Mams, selanjutnya di sini Mami akan bagi tips ya, cara mudah mengatur gaji per minggu. Yang pertama Mams, yang harus kita lakukan itu adalah menyesuaikan kebutuhan atau pengeluaran itu dengan besar gaji yang diterima. Jangan sebaliknya ya Mams.
Kita dahulukan kewajiban-kewajiban ya, seperti bayar listrik, terus bayar hutang kalau ada ya mams, bayar sekolah dan lain-lain. Nah selanjutnya untuk kebutuhan pokok mulai dari membeli beras, belanja bulanan, terus juga belanja sayur dan lain-lain ya mams. Kalaupun ada sisa ya mams, itu bisa ditabung atau dianggarkan buat jalan-jalan bersama keluarga, misalnya 1 bulan sekali. Nggak apa-apa ya mams, asal disesuaikan aja dengan keuangan yang dimiliki. Untuk tips yang kedua mams, yaitu mencatat semua pengeluaran selama 1 bulan, mulai dari kewajiban, pengeluaran pokok, belanja bulanan, belanja sayur dan lain-lain, seperti yang mami sebutkan di poin pertama tadi ya mams. Jadi kita wajib mencatat ya mams, biar nanti itu kita mudah dalam mengatur gaji per minggu. Untuk tips yang ketiga mams, kita harus memisahkan uang setiap gajian atau gajian per minggunya tadi ya mams, itu sesuai dengan list kebutuhan. Misalnya untuk bayar listrik itu harus kita sendirikan ya mams budgetnya. Selanjutnya untuk belanja bulanan itu uangnya juga harus kita pisahkan ya mams, biar tidak tercampur. Dan untuk bayar hutang misalnya ada, untuk beli beras dan lain-lain. Untuk tips yang keempat mams, agar lebih mudah dalam memisahkan uang di setiap list kebutuhan, kita bisa menggunakan amplop atau dompet organizer. Dan di video sebelumnya mami juga pernah bikin DIY dompet organizer yang low budget. Untuk cara pembuatannya mams bisa cek videonya ya. Oke mam, selanjutnya di sini mami akan buatkan contoh perencanaan keuangan buat Bunda Vika dan juga buat bunda-bunda yang lain yang sama seperti Bunda Vika yang menerima gajinya itu per minggu. Bisa ikuti cara mami ini. Semoga cara ini dapat membantu agar keuangan semakin tertata rapi ya mams. Di atas mami tulis cara mengatur gaji per minggu. Nah tadi gaji per minggu itu kan ada 770.000 ya mams. Dan di kolom sini mami buat 3 kolom ya mams. Di kolom yang pertama itu isinya kebutuhan selama 1 bulan. Untuk kolom yang kedua isinya budget per minggu. Dan untuk kolom yang ketiga isinya budget selama 1 bulan. Selanjutnya mams, yang harus kita lakukan adalah menulis kebutuhan selama 1 bulan. Nah di sini kita harus tulis ya mams semua kebutuhan dari kebutuhan pokok, terus juga kewajiban dan juga untuk belanja sayur. Nah yang pertama tadi ada cicilan, di sini mami tulis ya. Yang kedua untuk membeli susu formula. Yang ketiga untuk belanja bulanan. Yang keempat untuk belanja sayur ya mams. Yang kelima untuk bayar listrik. Yang keenam untuk membeli pulsa. Yang ketujuh untuk membeli bensin. Yang kedelapan untuk membeli beras. Yang kesembilan untuk membeli gas ya mams. Dan yang kesepuluh untuk kebutuhan anak. Ini hanya sebagai contoh aja ya mams. Kalaupun ada yang belum mami tuliskan, di sini Bunda Vika bisa menambah ya mams. Dan selanjutnya untuk budget per minggunya di sini mami tulis ya mams. Cicilan itu kita 1 minggu harus menyisihkan uang sebanyak 200.000. Dan untuk membeli susu formula kita 1 minggunya itu harus menyisihkan uang sebanyak 120.000 ya mams. Untuk belanja bulanan itu 1 minggu kita harus menyisihkan uang sebesar 100.000. Selanjutnya mams, untuk belanja sayur per minggu di sini mami budgetkan sebesar 125.000. Untuk bayar listrik itu mami budgetkan 50.000 ya mams per minggunya. Dan untuk membeli pulsa di sini mami budgetkan 25.000 per minggunya ya mams. Untuk membeli bensin kita harus menyisihkan uang sebesar 25.000 ya mams per minggunya. Dan untuk membeli beras di sini kita harus menyisihkan uang sebesar 50.000. Untuk membeli gas di sini kita harus menyisihkan uang 20.000 ya mam per minggunya. Yang terakhir mam, untuk kebutuhan anak kita harus menyisihkan uang sebesar 50.000 ya mam per minggunya.
Selanjutnya di sini Mami total untuk budget per minggu. Dan di sini totalnya itu ada 765.000 ya Mams. Sedangkan gaji per minggu tadi kan 770, berarti masih ada sisa gaji sebesar 5.000 ya Mams. Selanjutnya Mams, di sini Mami akan tulis untuk budget selama 1 bulan. Nah, di sini yang pertama tadi kan untuk membayar cicilan itu ada 200.000 ya untuk budget per minggunya, dan kita kali 4 ya Mams, ada 800.000. Selanjutnya untuk membeli susu formula itu budget per minggu 120.000. Kita kalikan 4 ada 480.000. Untuk belanja bulanan budget per minggunya 100.000. Kita kalikan 4 ya Mams, ada 400.000. Untuk belanja sayur itu budget per minggunya sebesar 125.000. Untuk 1 bulan kita kalikan 4 ya Mam, ada 500.000. Selanjutnya Mams, untuk membayar listrik itu budget per minggunya sebesar 50.000. Untuk budget 1 bulan kita kalikan 4, ada 200.000 ya Mams. Dan ini insya Allah cukup ya Bunda. Untuk membeli pulsa tadi kan budget per minggunya ada 25.000. Nah ini kita kalikan 4, untuk 1 bulan ada 100.000. Untuk membeli bensin ini Mami budgetkan per minggunya 25.000 ya Mams. Dan untuk 1 bulan kita kalikan 4 ada 100.000. Untuk membeli beras di sini Mami budgetkan per minggunya itu sebesar 50.000 ya Mams. Dan kita kalikan 4, untuk membeli beras itu 1 bulan ada 200.000. Nah, untuk membeli gas di sini Mami budgetkan per minggu sebesar 20.000 ya Mams. Untuk budget 1 bulan kita kalikan 4 ada 80.000 ya Mams. Selanjutnya untuk kebutuhan anak di sini Mami budgetkan 50.000 per minggu. Dan untuk 1 bulan kita kalikan 4 ada 200.000. Selanjutnya kita total ya Mams. Untuk budget selama 1 bulan di sini Mami total sebesar 3.060.000. Dan untuk sisa gaji tadi kita total ya Mams, kita kalikan 4 itu ada 20.000. Nah, di sini Mam yang belum kehitung tadi gaji yang 2 hari. Untuk gaji 2 hari tadi ada 220.000 ya Mam. Di sini Mami tulis gaji 2 hari 220.000, dan di bawahnya sisa gaji yang 20.000 tadi ya Mams, kita tulis di sini, dan kita total ada 240.000. Nah, tadi kan yang untuk cicilan itu baru 800.000 ya Mams, dan juga untuk membeli susu formula baru 480.000. Sedangkan untuk cicilan tadi 850, dan untuk membeli susu formula ada 530. Untuk kurangannya ini bisa kita ambilkan dari gaji yang 2 hari dan juga sisa gaji ini ya Mams. Jadi 800 kita tambah 50 dan 480 kita tambah 50.000. Nah, selanjutnya di sini masih ada sisa ya Mams, 240.000 kita kurang 100.000, berarti masih ada sisa gaji sebesar 140.000 ya Mams. Dan di sini Mami bagi 3 uang 140.000 tadi. Yang pertama bisa kita tabung, yang kedua untuk dana darurat, dan yang ketiga untuk sedekah. Untuk ditabung di sini Mami tulis sebesar 50.000, untuk dana darurat di sini Mami tulis sebesar 50.000, dan untuk sedekah di sini Mami tulis sebesar 40.000. Selanjutnya untuk sisa gaji 0 ya Mams. Oke, sekian dulu video Mami pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.